Mana nih si Innova Scenic sama Cherry Tiggo tuh? Dapat challenge atau tantangan dari Mitsubishi Designator nih. Menarik untuk kita bahas. Tapi ada hal yang istimewa di mobil ini yang menurut saya memang membuat mobil ini pantas untuk jadi penantang beratnya si Innova Scenic. Kita bahas, ikutin sampai selesai. Yang paling istimewa dari mobil ini adalah tampilannya pastinya. Kalau kita lihat dari depan, wow, cakep bos. Tuh. Kita mulai dari sini aja nih. Hood emblem, Designator, yang pokoknya kalau ada kayak ginian bikin mobilnya jadi berasa kayak galak banget. Kayak mobil-mobil Eropa, kayak Land Rover gitu. Keren ya, tuh. Nah, tuh kalau kita lihat bagian depannya lagi, nih kita turun ke bawah dikit, ini mirip kayak mobil listrik ya kalau kita lihat di bagian depannya. Ya, bisalah untuk menantang si Scenic yang hybrid itu. Ala-ala mobil listrik karena kenapa di bagian sini ketutup rapat gitu, seolah-olah nggak ada pendinginan masuk ke bagian dalam, tapi di bagian bawah dibikin free flow. Jadi apa bisa anginnya kencang masuk ke dalam tuh boleh banget. Dan yang istimewa nih lampunya tuh. Lampu si Mitsubishi Designator ini itu ya sekilas memang mirip sama si Mitsubishi X-Force yang ada di sana, Mitsubishi X-Force. Ketutupan apa Pajero, kegedean Pajero soalnya. Tapi secara basis partsnya itu beda. Jadi itu nggak yang common part dari X-Force ditarik ke sini. Dari bentukannya aja beda. Kalau X-Force itu dia lampunya memanjang kayak gini, kalau ini bersusun ke bawah, ya. Di situ bedanya. Nah, di RL-nya juga kelihatan keren, ya kan. Fog lamp-nya di bagian bawah tuh udah pakai yang LED Proji juga kurang lebih, atau ya semacam kayak gitulah ya. Bagian depannya full dengan sensor-sensor, ada 4 sensor. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa ini mobil kegedean, rada sulit buat bawanya karena dimensinya gede dan kita tahu Indonesia banyak gang, aman bos. Mobil ini udah dilengkapi sama sensor-sensor. Dan ini komplit punya ya kan tuh. Jadi kelihatan gagah. Nah terus yang istimewa nih, yang bisa bikin pesaingnya si Innova Scenic sama si Cherry Tiggo itu keok nih. No, ground clearance yang ukurannya gede, bukan gede, tinggi ya. 244 mm kalau nggak salah, which is itu berarti sekitar 24 cm ya kurang lebih ya. Kurang lebih kayak gitu, bahkan ini lebih tinggi kalau kita bandingin sama Pajero Sport yang ada di sana. Karena Pajero Sport itu ada footstep-nya. Nah ini nggak ada footstep, tapi di bagian samping itu dikasih semacam kayak side skirt. Dan ini side skirtnya itu nyambung nyampe ke claddingan depan sama claddingan belakang, terus nyambung ke bumper bagian belakang lagi. Ya, mesinnya 1500 cc ya, 1500 cc tapi turbo, beda sama mesin yang lain. Nah kita coba intip bagian dalam. Oh ya, sebelum kita ke bagian dalam. Nah nih, ini juga nih kalau misalkan bagian sampingnya rada sulit, takut gesruk atau nyerempet nih. Ada kameranya, ada lampu seinnya juga. Di atas ada roof rail. Dan ini roof railnya bos, besi yang kokoh. Nih kalau kita goyang-goyangin kayak gini, mobilnya bener-bener firm. Tapi kalau kita pakai itu nyaman banget. Tapi satu hal yang mesti kalian catat, Mitsubishi itu menurut saya yang paling oke dan paling handal tuh di kaki-kaki bos. Memang bener-bener nyaman tuh bos. Lihat. Sama kayak Pajero yang sana. Pajero yang SUV leather frame udah nyaman, apalagi ini SUV yang monocoque. Middle SUV lah ya. Nah kita lihat bagian dalam. Ini yang istimewa juga bagian dalam ya, karena oh ya, by the way ini yang varian Ultimate bukan yang Ultimate Plus, karena di sini nggak ada sound system Yamaha, nggak ada. Tapi kalian lihat tuh, ada lampu yang cantik-cantik kayak gini, cakep bos. Nah di bagian situ juga ada lampu-lampunya bos, itu namanya ambience lighting, norak banget. Nih joknya, tuh lihat, joknya ada lubang-lubangnya bos. Jadi pastinya kalau duduk di sini lama-lama nggak kepanasan, nggak kegerahan. Dan saya paling suka sama mobil-mobilnya Mitsubishi karena joknya itu dibikin empuk-empuk, gemuk-gemuk dan proper kayak gini. Jadi ya semacam kayak materialnya aja udah kelihatan oke banget bos. Ya, nah terus bagian bawah sini tuh. Soft opening juga, lalu kemudian ini panel-panelnya semua lembut di sini, di atas rada nih, yang atas hard plastik. Nah, yang istimewa lagi bos, lihat. Panoramic sunroof. Yang ini gedenya nyampe ke bagian belakang. Ya, kalau misalkan kalian pakai kayak ginian, ya tiba-tiba hujan gitu, kalian mau ala-ala dramatik gitu, tinggal ngambil gambar ke atas. Seolah tempelinnya handphonenya di kaca, seolah-olah handphonenya di bagian atau di area outdoor yang kena hujan kayak gitu. Cakep bos. Nah nih transmisinya CVT bos. Tapi satu hal yang mesti kalian tahu bahwa dia CVT-nya tuh nih ada DS-nya tuh lihat deh. Yang
kayak tombol itu adalah tombol DS yang kalau misalkan kalian pakai aktifkan tombol DS-nya, mobil ini punya akselerasi yang lebih galak lagi. Apalagi ditambah mesinnya udah pakai turbo, bos. 1500 sih turbo, tapi tenaganya 163 PS, torsinya 250 Nm. Itu tenaga yang super gede banget. Baris kedua nih kita intip. Baris keduanya kita intip nih, baris kedua, bos. Ini baris keduanya juga itu manusiawi. Kenapa saya bilang manusiawi? Karena benar-benar dibikin proper tuh. Lihat, nih sandaran kepalanya dikasih 3, berarti memang untuk 3 orang. Di bagian belakang dikasih 2 aja. Dan sama seperti Mitsubishi yang lainnya, dia pakai one touch tumble yang bikin lega akses kita untuk menuju ke jok paling belakang, bos. Tuh lihat, menarik ya? Tuh bagian atas, bos. Tuh, oh ya, by the way, untuk kalian yang kepengen mobil ini, kalian bisa hubungi kontak kita, ada di profile, ada di deskripsi. Mau inden, mau beli langsung juga boleh, kita bantu untuk area mana aja. Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Surabaya, Jakarta, pokoknya boleh. Kita bantu, bos. Tuh, lihat. Tuh. Jok belakangnya itu lega di situ, bos. Semua orang yang nge-review, bahkan ada yang Grady, kalau nggak salah siapa sih namanya tuh, yang dulu di Autonet Max, itu nge-review duduk paling belakang, dia tinggi 180, dengan postur yang lebih gede itu bisa duduk dengan nyaman di bagian belakang. Karena kalau kalian lihat di sini ada gundukan, di bagian belakang ada coakan lagi. Jadi itu bikin akses kepala kita pas ada di situ tuh nggak yang mentok, bos, kayak gitu. Oh ya, ini kalau misalkan model lipat kayak gini, dia bisa jadi gantungan ya bagian sini. Kalau kita angkat, tuh bisa jadi tempat buat dudukin handphone. Ya kan bisa lah ya untuk dudukin nyampe jandar, atau misalkan taruh handphonenya di sini juga boleh sambil di charge. Ini bisa buat bisa buat apa, naruh kopi di situ. Tuh, cakep, bos. AC yang belakang bisa diatur sendiri dari sini, dan di sini ada monitornya, bos. Nah, ada power outlet juga untuk charging di situ. Pokoknya komplit udah. Menarik. Penasaran saya lihat mesinnya. Hai. Kita lihat, oh, pas kita buka ada tulisan Destinator, bos. Tuh. Cakep badai. Termasuk karpet tuh, Destinator. Pokoknya kalian nggak kesasar lah kalau naik mobil ini, karena pasti kalian tahu bahwa seekor Mitsubishi Destinator. Kita intip mesinnya. Yang saya heran, tapi menurut saya wajar aja sih ya, Mitsubishi itu nggak pakai cover engine. Entah untuk mobil-mobil yang display, nanti buat yang di delivery itu dapat cover engine atau gimana, tapi yang jelas ini nggak ada cover engine-nya. Ini buat nunjukin ke halayak ramai, termasuk ya pesaing-pesaingnya itu, bahwa dia tuh dengan Jumawah pakai mesin 1500 cc 440, pengembangan dari mesinnya Eclipse Cross yang tenaganya seperti yang tak sebutin tadi, 193 PS, torsinya 250 Nm. Nggak ada cover engine kayak gini buat nunjukin ke semuanya bahwa ini mobil punya mesin yang powerful. Jadi nggak usah khawatir mesinnya bakal lemot. Nggak ada istilah, bos. Oh. Rangka-rangkanya chassisnya dibikin kokoh di bagian depan. Intercoolernya air to intercooler ditaruh di bagian atas ini, air to water intercooler ya. Jadi pendinginnya kayak cairan, tapi ya semacam kayak ada intercoolernya gitu. Kurang lebih kayak gitu teknologinya. Koreksi kalau keliru. Cakep, bos. Tuh. Udah, yang mau bawa pulang, hubungi kontak kita ada di layar di profile atau deskripsi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.